Halo teman pembelajar, selamat datang kembali di Edukes Wadidaw. Wawancara pendidikan memperluas wawasan. Nah, sebelumnya kenalin, aku Kak Oli, mahasiswa magang di SMP HSKS. Di episode kedua kita kali ini, kita kedatangan tamu yang spesial banget nih di bidang konseling. Dan topik yang akan kita bicarakan kali ini adalah tentang peran konselor serta dukungan komunitas dalam mengatasi kesejahteraan mental, tantangan kesejahteraan mental khususnya di kalangan pelajar. So, without further ado, please introduce Kak Ellen. Hai Kak Oli. Halo Kak Ellen, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kak Oli bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih banyak Kak Ellen atas kehadirannya di podcast kita kali ini. Oke. Kalau mungkin kita sebelum masuk ke pembicaraan kita pada episode kali ini, mungkin kalian bisa perkenalan dulu ke teman-teman. Oke. Halo teman-teman pembelajar. Kenalkan, aku Mila Dewlansari atau sering disapa Kak Ellen yang sekarang menjadi konselor di homeschooling Kaseto khususnya di jenjang SMP. Oke, Kak Ellen udah berapa lama sih Kak bergabung di SMP HSKS? Untuk di HSKS, ini merupakan tahun pertamaku. Oke. Jadi ini benar-benar kayak wah banget, pokoknya pengalaman baru banget. Spesifiknya sih aku udah mulai gabung di sini mulai Agustus 2023. Agustus 2023, berarti sudah mau hampir 1 tahun ya? Iya, cuma belum genap. Iya, belum genap ya. Di Agustus nanti berarti. Iya, betul. Oke, keren-keren. Kak Ellen, di topik besar kita pada episode kali ini kan tentang kesejahteraan mental gitu ya. Nah, sebenarnya aku mau tanya dulu nih ke Kak Ellen. Kira-kira dari sudut pandang Kak Ellen, kesejahteraan mental nih apa sih sebenarnya? Kesejahteraan mental ya, itu kayaknya topiknya luas banget ya Kak. Iya, benar-benar. Tapi mungkin kalau bisa diambil garis besarnya, sejahtera itu berarti bahagia, kemudian tetap ada stres-stresnya, tapi mungkin tingkat stresnya rendah, kemudian pola hidupnya positif kali ya, jadi kayak kalau ada masalah tuh tetap bisa diatasi dengan baik, seperti itu. Dan tentunya yang wajib banget nih Kak, itu sehat secara mental maupun fisik, seperti itu sih Kak. Nah, kalau misalkan kita kerucutkan lagi nih, khususnya untuk kalangan pelajar SMP, kira-kira pentingnya kesejahteraan mental untuk kalangan SMP nih seperti apa sih Kak Ellen? Oke, sebenarnya kalau kesejahteraan mental kayaknya cita-cita semua orang ya Kak ya. Betul. Oke. Tapi kalau dikerucutkan jadi remaja, mungkin di remaja itu kan masa pubertas tuh ya. Perubahan, banyak banget perubahan di tubuh kita di masa remaja. Kemudian juga dari yang tadinya peran anak-anak nih Kak, terus berubah mau menuju peran dewasa. Yang mana di situ tuh banyak struggle ya, kalau kata anak zaman sekarang, banyak tantangan, banyak struggle-nya. Jadi kesejahteraan mentalnya pun perlu effort yang lebih besar nih untuk sampai di mental yang sejahtera. Seperti itu. Pentingnya untuk apa? Tentunya ketika nanti struggle itu datang, dengan mental yang sejahtera bisa lebih bisa lebih tangguh lah gitu dalam menyikapi permasalahan tersebut. Kayak gitu sih Kak. Berarti bisa aku bilang kayak kesejahteraan mental ini membantu mereka dalam proses pertumbuhan mereka juga di masa remaja ini gitu ya. Betul. Biar lebih tangguh aja sih. Membantu lebih tangguh gitu ya, baik secara mental maupun fisiknya. Benar. Oke. Kalau misalkan kita tarik ke dalam dunia pendidikan nih, Ellen ya. Kan kalau misalkan dalam dunia pendidikan ada yang namanya juga konselor pendidikan gitu. Contohnya seperti Kak Ellen gitu. Nah, sebenarnya peran konselor pendidikan itu seperti apa sih Kak? Jadi perannya dalam menjaga kesejahteraan mental para peserta didik di sekolah gitu. Kalau ngomongin tentang peran konselor, mungkin mirip kayak namanya kali ya Kak ya. Jadi karena konselor berarti memberikan konseling. Nah sebenarnya nih Kak, konseling itu bukan berarti para konselor itu ngasih jawaban, ngasih solusi langsung, bukan. Tapi kami membantu adik-adik yang mungkin bingung masalahnya di mana. Karena kan kadang kita itu
merasakan suatu perasaan, tapi pas ditanya kenapa nggak tahu gitu kan. Jadi tahap pertama pasti awareness-nya dulu tentang perasaan apa yang kita lagi rasain, kemudian dicari masalahnya, mungkin juga penyebabnya, bahkan sampai solusi untuk mengurangi lah, minimal mengurangi ataupun mengatasi hal tersebut. Nah, jadi perannya itu adalah konselor membantu nih peserta didik ya khususnya untuk mencari tahu masalahnya apa, mencari solusinya bersama, dan nanti kalau masalahnya itu sudah bisa dikurangi atau diatasi, harapannya sih peserta didik tentunya lebih sehat secara mental maupun mencapai tingkat kesejahteraan mental yang lebih tinggi pastinya. Oke, jadi emang secara garis besar ya membantu siswa agar kesehatan mentalnya tetap terjaga gitu ya. Iya, betul. betul. Yang biar itu kan kalau menurut aku jadi kayak berpengaruh dalam proses belajar mereka di sekolah ya. Misalnya aja lagi nggak semangat belajar ya, kan kadang anak-anak remaja tuh kayak fokusnya nggak semangat aja, kalau lagi bad mood gitu. Nah, kita coba cari tahu nih, kita masukin sudut pandang baru, kenapa sih bisa sampai bad mood gitu. Nah, dengan bad moodnya itu teratasi, hal-hal yang membuat dia bad moodnya bisa dihindari lah misalnya gitu, jadi nanti bisa semangat belajar lagi. Harapannya gitu sih. Iya, benar. Kadang aku juga ngerasain sih Kak, kayak aku ngerasa kayak gini tapi kenapa ya gitu. Nggak tahu kan ya penyebabnya. Cuma apa. tahu perasaannya Iya, betul. Benar. Jadi dengan adanya konselor itu bisa membantu mereka ya untuk membimbing gitu. Jadi mengatasi apa sih yang mereka rasakan dan gimana cara mengatasinya. Iya, biar punya teman ngobrol lah benar. Oke, keren. Kalian kalau misalkan sebagai peserta didik nih ya, mereka kan juga dalam kesehariannya juga bertemu dengan orang banyak nih, nggak hanya di sekolah ya. Kalau misalkan di sekolah bertemu dengan guru, dengan teman sebaya khususnya, terus kalau di rumah juga bertemu dengan keluarga gitu. Nah, sebenarnya kalau kita membicarakan tentang peran orang-orang yang ada di sekeliling mereka gitu ya, komunitas-komunitas tersebut tuh seperti apa sih Kak perannya dalam juga mengatasi kesejahteraan mental dari para peserta didik ini? Oke. Waktu itu Kak Ellen pernah baca ya Kali, jadi tuh ada pengaruh nih, jadi mental itu dipengaruhi sama lingkungan juga nih ternyata. Dimana ketika kita ada di lingkungan yang punya energi positif, itu kan nanti sikap kita juga terpengaruh secara positif gitu ya. Misalnya ketika kita lagi nggak semangat belajar, lagi-lagi ke peserta didik gitu ya, lagi nggak semangat belajar, terus teman-teman kita semangat belajar nih, jadi kan kita bawaannya bikin teman-temanku tapi kok semangat ya gitu. Begitupun kalau auranya atau energinya di kelas tuh misalnya lagi kurang baik, kita jadi terpengaruh, jadi ngantuk dan sebagainya misalnya kayak gitu. Jadi lingkungan tuh mempengaruhi. Terus peran guru gimana, peran orang tua gimana, yaitu menjadi tempat yang nyaman ya, minimal untuk bercerita sih kalau versi aku ya, minimal untuk bercerita. Jadi ketika seorang remaja nih, apalagi dengan banyak struggle-nya itu pengen cerita, dia nggak kebingungan, dia nggak ngerasa sendiri, bisa curhat ke temennya mungkin, terus bisa curhat ke orang tuanya yang kan mereka menghabiskan banyak waktu di rumah ya gitu. Nah, dengan peran orang tua, peran guru yang memang jadi tempat yang nyaman untuk dia bercerita, harapannya mereka nggak ngerasa sendiri dan juga bisa sharing, bisa tanya mungkin ya, kalau ke orang tua atau guru, tanya ini baiknya gimana, minta solusi, minta pendapat orang yang lebih dewasa daripada dia, sehingga masalahnya itu nggak berlarut-larut dan bisa cepat teratasi. Oke. Mungkin satu hal yang aku note dari Kalen tadi, aku setuju banget sih kalau misalkan bilang orang-orang yang di sekitar kita itu memberikan vibrasi gitu ya, bervibrasi. Jadi kayak misalkan kalau ada orang yang vibrasi positif, kita juga ikut ketularan gitu ya. Teman-teman mau belajar gimana gitu juga kan ya. Jadi kalau misalkan kita di sekitar orang-orang yang emang bawaannya positif, vibes itu kalau kita lagi sedih tuh tiba-tiba ikut seneng gitu ya. Iya, benar-benar. Jadi emang komunitas tuh sangat mempengaruhi juga ya untuk kesehatan mental seperti itu. Moodnya gitu Moodnya, ya. Mempengaruhi mood kita gitu. Oke. Kalau misalkan kita berbicara tentang sekarang peran Kak Ellen gitu dalam dunia pendidikan sebagai konselor. Nah, biasanya gimana sih kalau Kak Ellen itu mengidentifikasi ketika memang di situ ada peserta didik yang sepertinya nih anak nih ada gangguan nih dengan kesehatan mentalnya gitu ya. Kira-kira gimana Kak Ellen mengidentifikasinya misalnya? Kalau
kalau ke peserta didik biasanya cenderung terlihat ya Kak ya, kayak gitu. Jadi misalnya dia berangkat sekolah udah ditekuk mukanya, kiasan ya Kak, nggak bener ditekuk ya, sudah kayak cemberut, kok tidak seperti biasanya, yang biasanya langsung nyapa selamat pagi Kak, misalnya kayak gitu, kok ini diem aja, cuma salim aja, misalnya kayak gitu. Itu identifikasi pertama menurut aku. Terus juga bahkan ada yang nggak menyadari kalau dia ternyata butuh pertolongan atau butuh cerita kan, makanya dilihat lagi dari cara dia di kelas, mungkin kayak kok suntuk terus ya, kok nggak ada semangatnya, kok yang penting hadir misalnya gitu. Atau bahkan mau datang ke sekolah aja tuh udah rewel gitu, udah enggan sekali ke sekolah. Biasanya itu cara pertama aku untuk identifikasi, kayaknya dia butuh ditanya nih, butuh cerita seperti itu. Tapi aku kagum juga sih Kak, karena beberapa peserta didik khususnya di homeschooling Kak Seto itu sudah berani minta waktu gitu untuk dia tuh, Kak aku mau cerita dong gitu. Jadi ya? kayak berarti kan awarenessnya udah ada nih kalau aku lagi nggak baik-baik saja. Lagi butuh tempat untuk mencurahkan gitu ya. Benar-benar itu aku apresiasi banget sih. Gitu. Jadi emang udah tumbuh ya kesadaran mereka kalau aku lagi butuh tempat untuk ngobrol nih gitu ya. Sebagian udah butuh, dan sebagian yang lain yang mungkin kita akan coba dekati ketika dia emang tadi terlihatnya tidak baik-baik aja gitu ya. Jadi secara kita pakai mata penglihatan kita aja udah terlihat gitu ya. Meskipun kita nggak boleh asal tebak juga ya Kak ya. Tetap harus dikonfirmasi juga ya. Benar, betul. Makanya tuh tadi diajak ngobrol. Siapa tahu dia kayak cuma panas aja di kelas kan, jadi bete. Siapa tahu ternyata aslinya mati gitu ya. Lupa dinyalain. Oke, kalau misalkan Kak Ellen ketika mengidentifikasi hal tersebut gitu ya, terus kemudian emang ditemukan ada peserta didik yang memerlukan bantuan gitu. Biasanya dari Kak Ellen tuh metode apa sih yang biasa efektif gitu digunakan Kak Ellen untuk membantu mereka dalam mengatasi hal-hal tersebut? Paling enak menurutku itu pendekatannya konseling ya. Yang lebih khususnya lagi konseling individu. Karena di konseling individu tuh menurutku lebih mereka tuh lebih terbuka gitu Kak untuk bercerita dibandingkan konseling yang memang langsung berkelompok lebih dari 2 orang misalnya kayak gitu. Nah lewat kenyamanan itu baru aku berupaya untuk mengulik atau mencari tahu nih kira-kira titik permasalahannya tuh apa sih, terus apa yang bisa dibantu, terus apa yang bisa dieksplor lagi dari peserta didik ini, yang kadang kan bakatnya dia atau kelebihannya dia yang bisa jadi kekuatan lah buat dia, itu kan kadang nggak terbaca, nggak disadari. Nah itu kita coba berusaha untuk mengedepankan itu supaya bisa jadi solusi lah ya untuk permasalahannya dia seperti itu. Jadi aku suka banget pendekatan individu karena ya itu menurutku lebih terbuka gitu ya adik-adik. Mungkin merasa kayak private nih gitu kali ya. Iya benar. Berarti kayak lebih ngajak ngobrol secara berdua aja gitu ya, mata-mata gitu. Betul. Oke, I see. Oke, kalau misalkan di SMP HSK sendiri nih Kak ya, ada nggak sih kayak program-program yang memang dirancang khusus gitu untuk membantu para peserta didik ini dalam tetap menjaga kesehatan mental mereka gitu? Oke, di SMP HSKS ya. Program yang mana ya? Karena banyak banget nih Kak. Banyak ya? Kira-kira seperti apa sih Kak? Kayak coba beberapa contohnya gitu. Beberapa contohnya itu ada seminar yang benar-benar khusus ke kesehatan dan kesejahteraan mental ya. Itu ada seminar yang mana kita tuh pernah datangin psikolog gitu ya Kak. Dan bahasnya memang tentang kesehatan mental, kemudian remaja sehat baik secara fisik maupun psikisnya tentunya kayak gitu. Jadi di situ tuh untuk semua program dari kelas 7, 8 dan 9. Jadi mereka mendengarkan seminar, kemudian punya kesempatan untuk tanya jawab seperti itu. Dan kita juga ada FGD. Kalau FGD tuh versi versi lebih lingkup sempitnya, lebih dalam lagi bahasannya, diskusi pendapatnya gimana, apa yang kamu
rasakan. Itu juga biasanya tema-temanya selalu disangkut pautkan sama permasalahan remaja gitu. Disesuaikan juga sama era digital zaman sekarang nih Kak. Gitu kan, misalnya solusinya gimana kalau kita kecanduan gadget dan sebagainya seperti itu. Terus selain seminar ada juga sharing class ya Kak. Jadi sharing class itu semacam kegiatan belajar mengajar KBM gitu, baik online maupun offline, dimana di situ tuh menjadi wadah adik-adik untuk membahas bareng-bareng nih, sharing kan ya, untuk berbagi apa sih yang kamu rasakan, dan juga tentunya balik lagi ke tema-tema yang sangat dekat dengan remaja. Nah, spesialnya dari sharing class ini adalah diperuntukkan di setiap jenjang gitu Kak. Jadi misalnya minggu ini kelas 7, minggu besok kelas 8, dan minggu besoknya lagi kelas 9. Jadi lebih spesifik lagi nih. Kalau yang tadi kan seminar lebih umum, kalau sharing class lebih spesifik lagi. Misalnya di kelas 7 kan baru tahap awal masuk banget gitu ya, dan masuk remaja tahap awal banget lah gitu. Jadi kita bahas tentang pubertas misalnya gitu. Kalau di kelas 8 sudah mulai masuk tahap-tahap sosialnya nih gitu. Kita bahas tentang kalimat asertif gitu, gimana nih cara ngomong tidak misalnya gitu, gimana cara nolak teman biar temennya nggak marah itu kan masalah remaja. Iya benar-benar nggak enakan kan, betul. Dan di kelas 9 juga kita bisa bahas karir, bisa bahas jurusan sekolah jenjang berikutnya, sama bakat dan minat seperti itu. Jadi benar-benar disesuaikan sama kebutuhan remaja kayak gitu. Harapannya jadinya mereka lebih tahu nih, explore. Mungkin ada hal-hal yang belum disadari, jadi bisa lebih aware, atau yang sudah bisa lebih berkembang lagi kayak gitu kan di sharing class. Keren banget ya teman-teman belajar. Jadi ternyata di SMP Homeschooling kelas 1 ini banyak sekali program-program yang memang direncanakan gitu ya, emang di program khusus untuk membantu para peserta didik ini untuk mengatasi kesejahteraan mental mereka. Keren kan ya? Itu baru sebagian ya Kak? Itu baru sebagian juga. Keren. Oke, mungkin untuk closing statement nih Kak Ellen sebelum kita udah berakhir aja ya, nggak berasa ya. Kita udah berakhir aja. Kak Ellen mungkin bisa kasih kayak closing statement buat para teman pembelajar di sini mengenai topik kita hari ini. Oke, waduh, closing statement nih, nggak berasa waktunya ternyata udah habis ya. Kalau boleh kasih closing statement sih, mungkin Kak Ellen mau ajak teman-teman untuk ayo sama-sama kita lebih aware ya, lagi-lagi lebih aware tentang diri sendiri. Kenali diri sendiri, siapakah aku, kemudian hobinya mungkin, dan kelemahan, kelebihan juga, dan kayak apa sih yang bikin aku marah, apa yang bikin aku sangat stres, apa yang bikin aku sangat sedih, dan semuanya tentang aku gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita udah aware sama diri sendiri, kita jadi lebih gampang untuk identifikasi masalah, untuk nyari tahu sebenarnya aku tuh salahnya di mana sih gitu. Masalah aku tuh di mana, itu bisa lebih mudah gitu ya. Dan nanti ketika misalnya teman-teman itu aku udah kesulitan banget Kak, aku udah coba berbagai cara yang versi aku, semampu aku, sebisa aku, tapi kok tetap nggak bisa juga. Itu baru teman-teman boleh minta pertolongan nih, mungkin cerita ke orang tua, ada konselor atau guru BK ya di sekolahnya seperti itu, dan juga ke tenaga ahlinya, psikolog, psikiater dan sebagainya, untuk meminta bantuan, untuk meminta sudut pandang baru. Mungkin mereka bisa kasih sudut pandang baru yang bisa membantu kita melalui permasalahan tersebut seperti itu. Jadi teman-teman jangan pernah merasa sendiri gitu ya. Cintai diri kita, kemudian kenali diri kita, karena tentunya setiap dari kamu adalah berharga. Oke, asik. Closing statement dari teman ya. Setiap dari teman-teman adalah berharga gitu. Oke, nice. Terima kasih banyak ya Kak Ellen atas waktunya. Aku senang banget bisa ngobrol dengan Kak Ellen di sini. Dan harapannya juga teman-teman belajar hari ini bisa mendapatkan informasi dan juga ilmu yang bermanfaat gitu ya, tentunya mengenai topik
kali ini. Oke. Amin. So that's all, Kak Ellen ya. Terima kasih banyak Terima sekali kasih lagi juga, Kak Oli. sudah berkenan untuk hadir di acara kali ini. Jadi teman-teman belajar, itu tadi obrolan kita mengenai topik di episode kedua kali ini. Dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye bye.